wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, rasanya tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia serta nikmatnya. Alhamdulillah pada malam ini spesial sekali, terapi RFS membuat sebuah kajian yang insya Allah akan kita akan kita simak bersama, akan kita dengarkan bersama. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dodi Al-Jambari. Insya Allah seperti itu. Salam tak lupa kita aturkan kehadiran besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang untuk istiqomah mendengar sunnah-sunnah beliau. Dan kita berharap di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ya Rabb. Bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk langsungan dalam kajian yang insya Allah akan berlangsung ke depan, mungkin sebagai host di sini, sebagai MC juga, saya meminta kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk dapat memute speakernya ya, jadi audionya agar tidak masuk untuk kenyamanan kita bersama, insya Allah seperti itu. Namun sebelumnya ya, baik. Sebelumnya untuk menambah keberkahan kajian kita pada malam hari ini, semoga Allah turunkan berbagai keberkahannya kepada kita. Kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan menjadi pemberat amalan kita di yaumul akhir nanti. Baik, mungkin pembukaan itu dari saya. Sebelumnya saya memakan diri, nama saya Sahuri Nur Rahmat. Alhamdulillah, saya lahir pas sahur, Ustadz. Jadi namanya Sahuri gitu. Masya Allah. Kalau pas bukai ya nggak enak ntar. Baik Ustadz, tanpa menunggu waktu lebih panjang lagi, waktu dan tempat, saya serahkan kepada Ustadz Dodi Al-Jambari. Tafadhol. Baik, syukran jazakumullahu khair. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwafillah, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan kesempurnaan dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sandingkan dengan haturan salawat serta salam kehadirat satu-satunya pria yang jika dipanggil oleh begitu banyak wanita namanya, tidak ada pria yang cemburu. Dialah Rasulullah Muhammad SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu berkumpul bersama beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Hati-hati dengan hati. Yang kita bahas kali ini bicara dengan hati. Alafu, ana sejujurnya tidak merasa pantas untuk bisa menyampaikan ini, tapi karena Kakanda tercinta Bu Fitria minta saya, ya sudah, saya dengan berusaha mohon koreksi kalau ada keliru, kalau ada salah dalam penyampaian, karena saya bukan orang yang paling tepat untuk bisa menyampaikan ini. Hati ini mohon izin, gambarnya atau ilustrasinya saya nggak punya gambar yang pas,
kalau toh bener pas ngeri gambar gambar hati berdarah-darah gitu mesti keluar dari badan kita ya. Dah sementara ini simbolnya simbol hati yang umum saja kita ketahui begitu ya. Eh, Hati yang selama ini kita pahami kalau dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ada 3. Ini makanya hati yang mana yang kita mau bicara ini? Hati yang pertama itu kolbun, ya jantung, adanya di sebelah kiri gitu ya, bagian toraks kita. Dibilangnya kalau dalam bahasa kita diterjemahkan sebagai jantung atau dalam bahasa Inggris disebutnya hearts. Nah, hearts itu kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahinnya jadi hati juga gitu ya. Kemudian kabidun, kabidun itu lever, hepar ya, yang suka bikin sakit kuning itu. Antum-antum lebih paham dari Anda biasanya ya. Karena di sini terapis semua udah tahu nih persoalan fisik ya, atau ilmu faalnya udah paham banget. Nah, ada yang ketiga namanya fuadah ya, atau disebutnya afidah ya, fuadah atau afidah. Ini nurani, hati nurani. Nah, letaknya beda-beda nih. Secara fisik mereka bertiga ini meskipun dalam bahasa Indonesia namanya hati, tapi kemudian punya posisi yang berbeda antara kolbun, kabidun dengan fuadah. Fuadah itu lebih kepada akal nurani, kemudian kabidun kepada lever, kemudian kolbun adalah jantung. Nah, hati yang mana kita ingin mengelola hati yang Allah SWT sering sebut sebagai antara kolbun dengan afidah. Saya tidak ngomongin soal liver ini ya, saya nggak ngomongin soal hepar, tapi antum-antumnya lebih paham dari aneh ketika bicara tentang ada orang yang sakit hati secara fisik. Karena kalau dalam Islam kan kita semua paham ya bahwa penyakit itu ada 2. Ada medis, ada non-medis. Nah, dari sisi penderitanya ada yang pure medis, ada yang pure non-medis gitu ya, tapi sama-sama sakit yang dirasakan. Nah, yang bahaya adalah ketika dua-duanya terjadi, ya non-medis juga, ya medis juga gitu. Nah, itu nanti penanganannya akan jauh lebih rumit dan butuh penanganan yang memang harus ditangani dengan benar gitu ya. Nah, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, dan ada hati yang selamat. Nah, ini yang saya sebut antara kolbun dengan afidah. Karena dalam bahasa Arab itu ketika Allah SWT sebut kolbun, kadang-kadang yang dimaksud adalah afidah. Afidah itu kadang-kadang disebutnya dalam majazi, dalam kaidah bahasa sastra itu disebutnya juga kolbun. Tapi hati yang kita maksud di sini adalah rasa. Ya, jangan ditanya ini rasa yang mana gitu ya, rasa yang pernah ada mungkin bukan, tapi ini rasa yang ada di hati yang kita rasakan. Nah, rasa itu sendiri kemudian kalau kita runut-runut adanya rasanya di mana, adanya di otak, karena semua rasa sakit yang ada di tubuh kita itu larinya ke otak semua gitu ya, bahwa kemudian otak kita ini kemudian memerintahkan tubuh kita untuk melakukan ini dan itu dan seterusnya. Ketika luka sederhananya kecoblos jarum gitu ya, atau ketusuk duri, maka beriring dengan itu Allah gugurkan dosa seperti yang Rasulullah SAW sampaikan, laba saya insya Allah tohur gitu ya. Itu juga bagian dari betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan otak yang dalam sepersekian detik kecepatannya adalah sel-sel darah itu begitu tertusuk, maka dia memberikan informasi yang sangat cepat kepada otak, dan saat itu pula otak memerintahkan darah putih untuk melakukan penanganan. Dan penanganannya ternyata luar biasa. Kalau dalam ilmu teknologi APRP itu ketika terstimulir darah putih itu, maka dia bisa berubah menjadi sekitar 1.400 sampai 1.500 protein yang kemudian akan menggempur penyakit yang ada, entah itu virus, bakteri, ataupun kuman, dan seterusnya. Nah, Anda nggak akan bicara tentang hal yang sifatnya medis, tapi bicara tentang masalah hati yang ada di tubuh kita, yang kadang-kadang Allah SWT sebut sebagai nafas juga. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, rahimahullah ta'ala, hati yang sehat itu lebih mengutamakan manfaat daripada bahaya. Gitu. Dan ini kalau dibahas satu-satu perkaranya akan menjadi sangat panjang, tapi saya akan ambil bagian globalnya saja yang sama-sama insya Allah kita bisa diskusi nanti. Hati yang sehat itu mengutamakan akhirat daripada dunia.
dunianya dikerjakan tapi tidak lebih mendahului daripada akhiratnya. Artinya kalau kita lihat di dalam surat 28 ayat 77, Allah SWT sudah memberikan satu guidance kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah apa yang Allah SWT karuniakan di negeri akhirat, maksudnya surga, tapi jangan lupakan bagian yang ada di bumi. Gitu. Ada kenikmatan yang dibolehkan. Nah, kemudian bertobat dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketutup sedikit ini, mohon izin saya geser aja ilustrasi kok malah ganggu. Baik, ya. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala lebih dijadikan tempat bertobat dan tempat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ciri orang yang bertakwa itu mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan teramat sangat. Di mana ketika orang yang bertakwa itu ciri-cirinya salah satunya adalah dia bisa saja melakukan kesalahan, tapi dia mempercepat dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Seperti kalau kita pahami di dalam surat Ali Imran ayat yang 133 sampai 135, itu akan ketemu rentetan bagaimana Allah SWT melihat ciri orang yang bertakwa. Di ayat 133-nya Allah SWT menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah SWT meminta kita untuk bersegeralah kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti apa? Cirinya di ayat 134-nya dinyatakan bahwa alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas. Mungkin kita tidak bisa bantu dia untuk bawa ke rumah sakit. Mungkin kita tidak bisa ngongkosin dia bayar asuransi rumah sakitnya apa segala macam, tapi minimal dengan terapi yang kita bisa lakukan kepada mereka, kita bisa tarik tangannya, tekuk lututnya, disuruh ini, suruh itu, apa segala macam, dengan postur-postur yang disuruh begini, kemudian kita melakukan stimulan terhadap dirinya. Antum-antum lebih paham dari anak. Tapi pada saat kondisi seperti itu, kita betul-betul membantu dia dalam pengertian ya kita berinfak dengan tenaga yang kita punya. Kemudian Allah SWT menyebutkan lagi wal kadhiminal ghaidh, gampang mengelola emosi. Kemudian wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang ketiga di ayat yang ke-135-nya Allah SWT menyatakan walladzina idza fa'alu fahishata aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim al-ayat. Ini yang membuat kita menjadi sederhana menjadi orang bertakwa itu ketika dia melakukan perbuatan yang bersalah dalam mata Allah SWT. Fahisyah itu dosa yang merembet, kalau kedzaliman itu dosa yang buat kita sendiri. Ingat Allah, langsung cepat-cepat istighfar. Nah, ini bagian yang kemudian kita mendahulukan pertobatan tadi. Sedangkan kita tahu bahwa Allah SWT punya sifat dan nama yang begitu luar biasa. Ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Ini kuantitatif kualitatif ya. Kemudian Allah SWT punya At-Tawwab, penerima taubat gitu ya. Selain Allah SWT punya Maha Pengampun, Maha Memaafkan, tapi Allah SWT juga punya Al-Afu, Maha menghapuskan dosa. Yang ketika di Ramadan kita minta sama Allah SWT, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kemudian hati yang sehat ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, dia mencintai zikrullah. Masya Allah. Lisannya zikir, nafasnya zikir, ngomongnya zikir, ketika menyembuhkan zikir, kemudian ketika ada sesuatu pun tetap zikir. Nah, ini yang kemudian tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bersedih jika hilang wirid menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Wah, belum zikir pagi nih, wah belum zikir sore nih, wah belum doa ini, wah belum doa itu, dan seterusnya. Jadi kalau hilang wirid malah dia akan merasa sangat sedih. Nah, mari kita lihat bagaimana hati yang sakit, supaya kita tahu apakah hati kita dalam keadaan sakit atau tidak. Ini kita bisa nanti melihat bahwa ada orang-orang yang kemudian kelihatannya kayaknya badannya seger buger, gitu, padahal hatinya sakit. Ya. Di antaranya apa yang paling gampang? Tidak rindu dan tidak cinta kepada Allah SWT. Banyak banget ini. Ya. Makanya kalau orang yang rindu kepada Allah SWT, biasanya ada keinginan untuk menyegerakan kematian pada saat dia menghadikan keimanan pada puncaknya. Lagi khusyuk-khusyuknya sholat, ya Allah, cabut aja deh sekarang, nggak apa-apa, saya ikhlas, Masya Allah. Tapi kalau kemudian hatinya sedang sakit, dia sedang bermaksiat kepada Allah SWT, pasti nggak berani dia, ya Allah, sekarang nih mumpung saya lagi maksiat, cabut nyawa saya, nggak mungkin.
ya. Maka hati yang sakit seperti itu. Nah, ada orang yang kemudian menjalankan prioritas syahwat ini. Nah, saya mohon antum-antuna ini berbagi sama kita nih. Ada yang dekat-dekat Quran, boleh siapa saja di antara antum-antuna yang berkenan untuk bacain terjemah surat 25 ayat 43. Tafadhol. Ada yang berkenan bantu? Ustaz Sahuri? Ya Ustaz, insyaallah. Tafadhol, tafadhol. 25 ayat 34 sebentar. 43, Ustaz? 25, 43 ya. Nah. Surat Al-Mu'minun. Al-Furqan, Ustaz? 25, Ustaz? 25. 25. Nah. Al-Furqan ayat 43. Sudahkah engkau, Muhammad, melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Nah, jelas ya bahwa Allah SWT bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Ya. "Afa anta takunu alaihi wakila." Jadi ketika Allah SWT menyatakan bahwa terangkan kepadaku wahai Muhammad tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ternyata ada orang yang hatinya sakit banget itu. Makanya orang-orang yang seperti ini dia memprioritaskan syahwatnya. Ya. Nah, tatkala kita paham bahwa Allah SWT saja memberikan peringatan sebegitu dahsyat menurut saya, di bagian inilah orang biasanya cenderung kepada kemaksiatan. Tafadhalan, kalau mau bantu Anda lagi di surat yang ke-7 ayat yang ke-201. Siap, siap. Surat ke-7 ya. Al-A'raf ya. Innal ladzina taqaw. Itu 1. Ketemu, Ustaz? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Masya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, ya, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Nah, jadi betul-betul orang-orang ini akan cenderung kepada kemaksiatan. Tapi begitu dikasih lihat baru dia ya menyadari itu. Nah, hati yang sakit itu begitu biasanya. Dan setiap keburukan pasti diikuti oleh keburukan. Setiap kebohongan diikuti kebohongan. Gitu. Setiap keburukan pasti diikuti keburukan. Dan tidak akan pernah terjadi keburukan diikuti kebaikan atau sebaliknya. Gitu. Dan itu sunatullah sudah. Dan biasanya wahan. Ya, kalau hati yang sakit. Cinta dunia, takut mati. Tafadhol, Ustaz. Surat 87, Ustaz, ayat yang ke-16. Atau enggak harus antum juga boleh, yang lain juga boleh bantu loh ya. Surat Al-A'la ini insyaallah. Bal tu'siruna al-hayatad dunya ya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Jadi luar biasa ini ya. Orang-orang kafir itu lebih cenderung kepada keduniaan dan takut mati, dan ini yang menyebabkan umat Islam jadi hancur berantakan, dikeroyok, dijadiin banjaan ya buat orang-orang kafir, dan hatinya sakit yang begini. Dan ini sudah sunatullah, artinya kita tidak bisa mengelak dari ini. Yang penting kita bisa memperkecil angkanya dan jangan ikut-ikutan seperti ini. Karena di kalangan terapis juga, mohon maaf, ada yang lebih ngetop biasanya. Wah, ini ada sedikit, entah ya, nanti kita bahas. Kalau saya keliru mohon dikoreksi. Ada secercah kedengkian atau hasad yang kemudian kita melihat, oh dia kan pakai ini pengobatannya, oh dia kan ini itu segala macam dan seterusnya, sebetulnya dan seterusnya. Padahal sebetulnya ya nggak perlu kita bahas orang seperti itu kan, ya biar saja mereka dengan upayanya, kita dengan upaya kita gitu ya. Nah ini yang auzubillahi min dzalik, subhanallah, ini hati yang mati, ini tidak sama sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau patuh kepada aturannya dan tidak mau menjauhi larangannya. Jadi yang tidak mengenal Robnya itu yang seperti apa? Ketika ditanya Rob itu apa, dia cuma tahunya Tuhan. Padahal kata Rob itu derivasinya menjadi sangat panjang.
Allah SWT sebagai Rabb itu bisa bermakna murabbi, bisa bermakna mun'aim, pemberi nikmat, bisa bermakna malik, penguasa, bisa bermakna sayyid, yang berwenang, bisa bermakna qayyim, yang mutlak, yang absolut. Tapi ketika kita tidak menggantungkan Allah SWT sebagai Rabb kita dan kita tidak istiqomah di dalam menjalankannya, contoh misalnya di dalam surat 41 ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu abasiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kan jelas ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan barang siapa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dan dia terus-menerus menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Jadi Allah lah yang merawat dia, yang menjaga dia, memberi nikmat dia dan seterusnya. Ketika itu difahami betul dan terus orang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu begitu ditanya, "Man rabbuk?" Allah. Siapa yang menciptakan alam raya ini? Allah. Siapa yang mengatur matahari? Allah. Tapi kenapa mereka kemudian membelokkan hati ketika mereka beribadah? Justru kemana Lata, mana Uzzah, Hubal, dan seterusnya. Ya, bahkan dikenali bahwa Rasulullah SAW itu sampai ketika beliau masuk Fatwa Mekah itu ada sekitar 360 berhala yang bertebaran di antara Masjidil Haram itu di Mekah itu. Ini yang menyebabkan kita menjadi bagian yang kemudian mestinya memahami bahwa mohon maaf berhala kita mungkin bukan Lata, Manna, Uzzah, Hubal dan seterusnya. Ya. Contoh sederhana, ketika ada pasien ya azan kumandang, mana yang didahulukan? Nah, ini hati-hati dengan hati ini kalau sudah begini. Ya, baik. Ketika kita memahami bahwa hati yang selamat itu yang seperti apa, mudah-mudahan kita semua ada di posisi ini. Karena di dalam surat 26 ya dikatakan oleh Allah SWT Syu'ara ini ya al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah hari ketika tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah SWT dan membawa hati yang selamat. Tidak ada kesyirikan baik besar maupun kecil. Nah, ini yang betul-betul ayo kita mencintai hati kita supaya kita betul-betul bisa menyelamatkan hati kita. Ini dia cirinya. Dia selamat dan bersih dari rasa suka kepada hal-hal yang tidak disukai Allah SWT. Ya. Pasti kalau melihat sesuatu yang nggak senang, subhanallah. Kalau melihat sesuatu yang la haula wala quwata illa billah, naudzubillah min dzalik, kayak begitu tuh. Ya. Dan hati ini selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah SWT dan lagi-lagi tawakal Allah. Ya, makanya sekali-kali biasanya mohon maaf para terapis ini mesti terus-terusan diingatkan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Ikhtiar kita yang diperjanjikan, bukan perjanjian hasil, tapi lebih kepada perjanjian ikhtiar. Jadi kami cuma berupaya saja bahwa bisa cocok dengan kami, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka hatinya tidak pernah putus mengingat Allah SWT. Apabila disodorkan kepadanya sesuatu yang buruk, dia tidak dengan naluri dan otak reptilnya, ya, dia langsung nyambut dan kemudian membalas, ya. Tapi fitrahnya kemudian lari dan menjauh dan tidak menoleh kepadanya, bahkan membencinya. Jadi kalau misalnya ibarat orang gila nimpuk kita, ngeludahin kita gitu, maka nggak dibalas. Ya, orang gila, ngapain? Kalau orang gila kita balas, emang lu aja yang bisa nimpuk, bisa ngeludahin, gue juga bisa ngeludahin nih. Kita ludahin orang gila, kita timpuk orang gila nambah 2. Kan gitu. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi menyelamatkan hati ini. Nah, apalagi cirinya yang kemudian kita harus pahami juga, bahwa jika satu saja amal taatnya luput dikerjakan, dia merasa kehilangan dan sakit betul. Dan ini bagian yang kemudian membuat dia menjadi khawatir bahwa Allah SWT tidak ridho kepadanya. Dia selalu rindu ingin bertemu dengan Allah SWT. Dan dia adalah orang yang kemudian setiap mulai sholat, hilang darinya kesedihan dan cemas terhadap urusan dunia. Jadi nggak ada urusan sama itu. Karena apa? Urusan dunia ini nggak usah masuk hati. Urusan akhirat yang mesti masuk hati. Jadi kalau misalnya ada orang memperlakukan kita seperti ini, seperti itu, dan seterusnya, ada orang begini, begitu, sudahlah. Itu urusan dia sama Allah SWT. Urusan kita juga sama Allah SWT. Sehingga sholat adalah bagian yang kemudian paling mendekatkan kita kepada Allah SWT. Nah, orang yang ciri hatinya selamat, dia selalu menjaga waktunya untuk hal-hal yang berguna. Jauh dari yang sia-sia. Dan ketika kita paham bahwa dia selalu perhatian untuk memperbaiki amal lebih besar daripada mengerjakan amalan itu sendiri.
Maksudnya gimana nih Ustaz? Jangan berbelit dong Ustaz. Maksudnya gini, ketika sholat dia lebih ngurus saya sholatnya wudhunya diterima nggak tadi ya? Kekhusyuan ini menjadi beban nggak buat dia? Sehingga dia betul-betul memperbaiki amalnya justru jauh lebih besar daripada mengerjakan amalnya itu sendiri. Dia tidak penting mau bikin sholat yang banyak, tapi dia perbaiki meskipun sedikit, tapi tepat sasaran. Jadi ibarat orang pakai apa namanya, orang pakai senjata yang magazinnya banyak gitu ya, pakai brand misalnya, itu kalau buang peluru nggak ada satupun, mendingan mana? Mendingan sniper. Sniper itu tunggu pada saat yang tepat, begitu pas baru jebret. Ya. Dan satu peluru hanya untuk satu nyawa. Ini ibarat aja ya, ibarat kayak misalnya laser gitu ya. Laser itu kalau misalnya tepat pada sasarannya, maka dia akan ya tidak akan pernah bias daripadanya. Jadi betul-betul memusatkan kepada bagian perbaikan amal. Nah, mari kita lihat bahwa penyakit hati ini ada beberapa. Nggak usah ngacung, nggak usah raise hand kalau nanti penyakit hatinya ada yang disebut ya. Nanti ketahuan ya. Jadi ini jenis-jenis penyakit hati yang apa namanya di dalam Islam dikenali ya. Yaitu apa? Merasa pamer ya, riya ya. Alih-alih kepengen dakwah dengan apa namanya, dengan terapi apa yang kita fahami ini, kemudian muncul ada bangganya, ujub. Saya dong bisa nyembuhin, padahal cuma wasilah gitu. Dan gampang marah. Ya, otak reptilnya gampang nyala. Ya. Baik, mohon izin bisa di mute. Baik. Baik, syukran jazakumullahu khair. Nah, mana nih? Sebentar. Ya, inilah beberapa penyakit yang mungkin saya nggak tahu, tanpa sadar mungkin muncul dari kita. Karena iblis itu nggak pernah ridho sama orang soleh. Jadi kita dibuat setahap gitu. Bahkan kita kalau membaca kisahnya Barseso itu ya, luar biasa, ulama yang akhirnya dahsyat banget itu. Gitu. Na'udzubillah min dzalik, karena setan juga bermain di kalangan para ulama juga, apalagi pada kondisi terapis. Kadang-kadang ada bagian yang dia belum kuasai, sok tahu gitu. Oh, ini bisa nih diginiin, gini kali ya, gitu. Yang akhirnya kemudian tidak berani untuk mengatakan kebenaran bahwa sebetulnya dia nggak tahu. Wallahu a'lam ya, tapi dicoba biasanya dengan kombinasi ini dan ini, saya coba aja. Tapi saya nggak habisin full powernya nih. Saya ambil 30% dulu, kalau misalnya ada keluhan tolong sampaikan. Kalau misalnya ada rasa yang itu, nah sambil diobservasi juga. Nah kalau yang begitu lebih kepada ikhtiyat ya, kepada hati-hatian. Kemudian muncul was-was ya, al-waswasah. Ini juga bagian dari pekerjaan setan, alias ya, frustasi. Ya, nah nanti kita lihat ini dari pasien juga kadang-kadang kita temukan ini begini-begini. Ada yang tomat, ya, ada yang rakus, ada yang terlalu cemas sama dirinya sendiri sehingga muncul macam-macam. Ya, overthinking, jadi kanker, penyakit perutnya karena pikiran dan seterusnya. Nah itu nanti nyambung kemana-mana. Ya, ada ada ujub, ada berbangga, ya, ada terperdaya, al-ghurur, ya, dan seterusnya. Nah, ini degil yang terakhir. Nah, ini bagian yang paling sulit. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari tafsirnya surah An-Nas, itu jauh lebih dahsyat ketimbang Al-Falaq. Jadi sihir itu tidak ada apa-apanya dibanding fitnahnya setan. Gitu. Kenapa? Mari kita lihat ya. Al-Falaq itu kalau bahasa sederhananya, kalau kita ngajuin sorogan ke kiai itu biasanya Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyahnya digempur dengan 4
4 persoalan. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Padahal cuma satu robnya. Jadi sifat rububiyah Allah itu bisa menyelesaikan 4 persoalan. Ya, kalau cuma nafas-nafas, cuma sihir apa segala macam, gampang. Allah bisa ngatasin itu. Tapi bagaimana dengan surah An-Nas? Surah An-Nas itu kalau diterjemahkan, qul a'udzu birabbin nas. Rububiyah lagi ya. Rububiyah lagi. Ini tauhid kita ditantang betul ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Kemudian tidak berhenti dari rububiyahnya saja. Malikin nas. Pengabdian kita sebagai hamba, sebagai abd, ya, sebagai abidin, kita kepada Allah SWT diganggu. Dan tidak berhenti sampai di sini. Ilahin nas, uluhiyah kita, ya, dibikin tidak menjadikan Allah SWT sebagai ilah. Wah, ini bahaya betul ini. Rububiyahnya dihancurin, mulkiyahnya dihancurin, uluhiyahnya dihancurin. Min apa? Min syarril waswasil khannas. Cuman ini aja. Jadi kalau tadi Rob 1 ngadepin 4, ya, cuman rububiyah saja, selesai yang 4. Tapi dengan min syarril waswasil khannas tadi, rububiyah, mulkiyah, uluhiyah dihantam. Maka bahaya nih waswas. Min syarril waswasil khannas ini. Ya, al-waswas ini. Karena apa? Bisa datang dari jin, bisa datang dari manusia. Masya Allah. Bentuknya, penampilannya nggak ketahuan. Kadang-kadang berjilbab juga, berpeci juga, berjenggot juga. Ternyata lebih senang lihat orang susah. Atau susah lihat orang senang. Ya, kalau sudah dengki dengan hati yang seperti itu, naudzubillah dari semua naudzubillah. Baik, saya langsung percepat saja karena nggak kepengen juga berlama-lama dengan obrolan setelah Isya ini, tapi insya Allah ini adalah bagian obrolan yang mengingatkan kita kepada kedekatan kepada Allah SWT dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yuk kita baca doa ini supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Ini boleh di capture, boleh dihafal, boleh diajarkan, boleh di share, monggo silahkan. Ya, ini adalah doa yang kemudian setiap orang kemudian dibolehkan meminta kepada Allah SWT dengan doa yang seperti ini. Allahumma rzuqna qalban salima. Allahumma rzuqna qalban salima. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang selamat. Supaya apa? Supaya surat 26 ayat 8788 tadi, ya, al-yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, maka kita minta sama Allah SWT, wahai Allah, karuniakan kepada kami hati yang selamat. Allahumma rzuqna qalban salima. Ya, sudah capture semua ya? Sudah ngapalin atau sebagian udah hafal banget lah ini. Nah, baik Bapak Ibu yang dimata Allah SWT, salam penghuni surga semuanya. Hati yang selamat itu dia tidak akan pernah membiarkan dirinya memasukkan Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu yang bisa sekufur dengannya apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Maka dikatakan laisa laka bimithli syai', gitu. Tidak ada satupun yang bisa menyeterai dengan Allah SWT. Nah, hati yang selamat ini dia selamat dari keraguan. Ya. Kecintaan terhadap keburukan itu hatinya selamat. Terus menerus dalam kebid'ahan dan dosa itu terus, ya, dijauhi. Ya. Dia selamat dari kondisi-kondisi kebid'ahan dan dosa-dosa. Jadi dia kalau tiba-tiba ada sinyal yang dia nggak nyaman, hati-hati nih. Ya. Ketika dia nggak tahu penyakitnya, konsul dulu kepada yang lebih paham. As'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, nelpon dulu, ahlinya siapa nih? Wah, saya junior nih soal pijit-pijit begini nih, terapi-terapi seperti ini. Saya telepon ke ahlinya dulu. Kalau gini tuh gimana? Oh, itu gini. Udah langsung paham kita. Maka kehati-hatian ini jauh lebih luar biasa. Nah, ragu kata Rasulullah SAW, la yaribuk illa ma la yaribuk. Ya, tinggalkan keraguanmu kepada yang tidak meragukan. Dan begitu pula orang-orang yang hatinya selamat ini justru dia berisi keikhlasan, ilmu, keyakinan, cinta pada kebaikan. Dan dia menghias dalam hatinya bahwa apa yang jadi kehendak dan cintanya mengikuti kecintaan Allah SWT. Dan hawa nafsunya ditundukkan untuk mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwanakumullah, mari kalau misalnya cinta kita kepada apa yang Allah SWT inginkan dan Rasulullah SAW contohkan, maka hati yang selamat itu kalau ya syiriknya itu yang membatalkan tauhid. Bid'ahnya bertentangan dengan sunnah.
syahwatnya bertentangan dengan perintah, ketaatan. Mohon izin, ini saya benahi dulu. Ya. Maka syirik itu membatalkan tauhid. Bid'ah bertentangan dengan sunnah. Syahwat bertentangan dengan ketaatan. Kelalaian ini bertentangan dengan zikir. Begitu juga hawa nafsu bertentangan dengan kemurnian dan keikhlasan. Berapa kali kita mendengarkan bahwa para ulama menyampaikan bahwa yang masuk neraka duluan itu awal orang Islam loh ya, bukan orang kafir loh ya. Ada 3 orang itu yang kemudian mesti masuk surga karena yang satu ahli ilmu gitu, yang satu ahli sedekah, yang satu ahli jihad. Masya Allah, luar biasa. Tapi ternyata ketidakikhlasannya merusak. Maka saya berpesan kepada diri sendiri, kalau kita lihat di dalam surah Saba ayat yang ke-37 ini, Allah SWT menyampaikan kepada kita, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, itulah orang yang balasan dengan berlipat ganda. Sebab apa? Mereka sudah mengerjakan dengan ketaatan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Itu bagian yang kita akan raih nantinya, gitu ya. Nah, Alhamdulillah, ini saja yang bisa saya hadirkan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Minimal untuk saya sendiri, karena mengingat kembali saya bukan orang yang paling mulia untuk bisa menyampaikan ini sekali lagi, karena mudah-mudahan Kak Fitri memberikan satu pembelajaran kepada saya bahwa saya juga harus mengembalikan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Sahuri Nur, kalau ada yang mau bantah, ada yang mau nambah, ada yang mau asal jangan marah-marah, monggo silakan. Masya Allah. Jazakallah khair. Wakadalik barakallah. Jadi Al-Jambari, Masya Allah, ini sebuah pengingat, terkadang juga sebuah cubitan bagi kita gitu ya, yang ya kita sangat sadar, kita sangat paham bahwasanya ya, tadi dikatakan oleh Ustadz bahwasanya setan iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Nah, pastinya banyak di antara kita yang ya sepintas, sesaat mungkin gitu ya, ada bisikan, ada lintasan pikiran. Nah itu mungkin kita bisa tadi ketika ada kesalahan segera bertaubat, itu Masya Allah, itu akan menjadi sebuah pengingat yang sangat indah. Jazakumullah khairan. Bapak-bapak Ibu sekalian, pasti banyak yang ingin bertanya, pasti banyak yang ingin yang ingin mencari lebih dalam lagi. Cuman tadi sudah ada ini, Ustaz Afwan, mana ya? Chat. Oh iya, di chat nih, Masya Allah. Nah, ini ada Mbak Umi nih. Ada Mbak Umi ini. Nah ini mungkin tadi berkaitan dengan ria gitu ya, atau bahasan-bahasan yang tadi. Kalau kita update status tentang terapi yang kita lakukan dengan maksud untuk memperkenalkan terapi kita, gimana Ustadz? Nah ini, tafadhol Ustadz. Baik, silahkan aja dan boleh-boleh saja. Tapi tetap jaga hati, luruskan hati, niatkan untuk Allah. Gitu. Bukan untuk menyatakan bahwa ini loh saya bisa nyembuhin, atau berharap bahwa kalau dia update status itu dalam rangka biar orang berobat ke dia, biar orang tertarik dengan apa yang dia lakukan. Biar Allah yang menggerakkan hati pasien itu ke kita. Biar Allah yang kemudian menyocokkan doanya siapa yang Allah SWT kabul. Kan gini ya, kita semua ini doanya semua orang, seluruh ma'isyah yang kita dapatkan dari berbagai macam profesi itu doanya sama. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wal mubarakan fi. Kurang lebih begitu ya. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal, yang luas, yang berkah, yang baik, lagi manfaat. Gitu. Tapi ketika itu didoakan oleh profesi-profesi tertentu, jika terkabul, maka Allah membuat satu sistem rezeki yang sangat luar biasa. Para terapis berdoa begitu, berarti ada orang yang langsung ngontak, Pak Sahuri,
Saya ini nih gini gitu langsung gitu. Oh ya Pak, janjian jam berapa ini itu segala macam. Kak Fitri, aku gini nih ada masalah bisa bantu nggak? Aduh, padahal capek banget, ini belum kue pesanan juga ada apa segala macam. Yes, berangkat gitu. Padahal aku sendiri juga nggak sehat-sehat banget ini budal gitu kan. Wis pokoknya gimana Allah aja lah gitu. Nah, ada doa-doa tukang tambal ban yang kemudian menyebabkan orang jadi berurusan dengan berurusan dengan tukang tambal ban gitu. Ya kan? Kalau kemudian ada tukang tambal ban berdoa, ya Allah, kan nggak mungkin doanya tukang tambal ban. Ya Allah, banyakin orang kempes ban ya Allah di sekitar sini. Kan nggak begitu, nggak akan jadi begitu tuh doanya. Tapi betul-betul dia minta sama Allah, Allahumma rzuqna halalan thayyiban wal mubarakan fi. Akibatnya apa? Ada orang yang nggak kempes bannya bisa datang ke dia hanya untuk menyerahkan rizki. Maksudnya gimana tuh? Ada nggak? Pernahkah kita kemudian was-was gitu ya, kita kayaknya ban ini kurang ini deh, kurang angin deh. Kemudian Allah SWT menggerakkan hati orang ini menuju kepada tukang tambal ban. Bang, tolong cek semua bang. Kurang nggak? Begitu dicek, masih bagus semua Bu, depan 35, belakang 37. Oh ya sudah, makasih bang. Nggak mungkin cuma Assalamualaikum doang kan? Pasti kita ngasih. Tukang gali kubur, coba kalau berdoa, apa yang terjadi? Digali kabul sama Allah SWT, apakah banyak orang mati? Enggak juga. Sekarang udah mulai turun nih. Ya, sekarang udah mulai turun nih COVID. Tapi waktu di mana namanya daerah Rorotan, wah COVID itu Masya Allah 24 jam mandiin jenazah itu sampai dia sendiri udah hampir kayak mau mati itu ngurusin jenazah. Tukang gali kubur nggak selesai itu kerjanya. Habis gali lagi, sampai nggak kuat orang pakai mesin, pakai eskavator, sampai kayak begitu banget. Tapi begitu nggak dikabul sama Allah SWT doanya dalam pengertian langsung gitu ya. Tapi ada bagian yang kemudian kita harus paham bahwa ada nggak orang yang kemudian nggak mati tapi memberikan rezeki kepada tukang gali kubur? Ada. Kita tiba-tiba ziarah, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa nabikum insyaallah kumlahikum nasallallahu lana wal afiyah. Kita duduk di pusara keluarga kita berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nusullahu wa wasi' mudakhalahu dan seterusnya. Tapi kemudian begitu ngelihat tukang gali kubur ngeliwer di tempat kita, tiba-tiba modus dia bersihin rumput sekitar kita gitu kan, terus tiba-tiba kita tergerak hati kita, keluarin deh receh buat dia, bang tolong jagain ya nih rumput-rumputnya, nanti saya balik lagi kalau bisa dijagain. Oh iya pak insya Allah. Artinya doa seorang penggali kubur pun bisa terkabul tanpa harus ngubur orang gitu. Jadi kalau kemudian tukang apapun lah ya, kalau orang cari maisha itu kan macam-macam, tapi ketika berdoa dan Allah kabul, udahlah. Jadikan Allah SWT sebagai Rabb, dia yang menjadi Mun'im, dia yang menjadi Murabbi, dan kemudian setiap kita menjadi faham bahwa Allah sudah mengatur semuanya. Maka dengan kunci yang tadi, bisa pakai surat 46 ayat 13-14. Allah SWT nyatakan bahwa Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Gitu. Itu yang kemudian membuat kita jadi, oh kalau kita betul-betul menjadikan Allah SWT sebagai Rabb itu berarti ya semua diatur sama Allah. Semua digantungkan kepada Allah. Maka apa yang perlu dikhawatirkan, apa yang perlu disedihkan? Uang itu semua diatur sama Allah SWT. Kadangkala kita lagi gampang, Allah SWT berikan pancingan dalam tanda kutip kepada kita, tiba-tiba dengan hanya satu gerakan, dengan hanya satu tarikan, dengan hanya satu trik dari kita kasih tahu ini begini, dan alhamdulillah saya sembuh. Aduh, atur nuhun pisan, jazakumullahu khair. Kalau bukan antum, mulai tuh gede kepala, udah mulai terbang tuh, udah mulai wah ini gue nih gitu kan. Enggak. Lurusin dulu hatinya. Ini Allah, enggak. Jangan begitu. Jangan saya dijadikan sebagai tandingan terhadap apa yang Allah SWT Syafi' berikan kepada kita. Nah, kesadaran itu yang kemudian terus-menerus enggak. Jadi stay humble, stay wise, stay nice gitu. Jadi betul-betul ya menyembuhkan itu cuma ikhtiar saja gitu. Kesembuhan milik Allah gitu. Makanya itu dulu yang mesti diberesin benar-benar itu, sehingga
terserah lah orang mau ngobatin dengan cara yang paling tidak benar sekalipun gitu. Contohnya misalnya kayak ada, kalau saya sebut namanya pasti tahu semua lah ya gitu ya. Tapi dia bermain di area yang tidak diteliti lebih dulu gitu. Tapi ketika menyebutkan himself gitu, wah orang langsung wah himself semua tanpa ada penelitian gitu. Tapi begitu ngomong soal saya begitu nyoba neliti apa sih himself? Oh ternyata 98% itu NaCl. Jadi ini garam yang terlalu asin. Lu mineral yang lainnya mana? Ternyata nggak ada, cuma 2% itu pun dibagi 2% itu pun dibagi begitu banyak mineral. Tapi begitu kita lihat di apa namanya di garam sea salt kita, terutama yang premium, ini nanti saya kasih contohnya ke Mbak Kak Fitri deh, saya kirimin deh. Itu Masya Allah, cuman 94%, tapi 6%-nya itu ada magnesiumnya, ada kaliumnya, ada kalsiumnya, ada sampai selenium, sampai wah Masya Allah itu. Dan nggak ada PB-nya, ada ferro aja dibutuhkan sebadan kita. Jadi begitu nyobain garam yang premium, itu malah keluar manisnya malah. Bukan asin, bukan gurih, bukan nggak asin, tapi malah manis loh. Kok garam bisa begini ya? Ternyata Indonesia masih bisa memenangkan soal percaturan garam dibanding Himalayan salt. Tapi karena sudah kadung kondang dengan seorang yang mengatakan bahwa Himsalt itu bagus, ya akhirnya balik-balik lagi. Larinya ke bisnis juga gitu. Jadi kalau sudah begitu ya naudzubillah min dzalik naudzubillah gitu. Jadi sebisa mungkin luruskan hati, biarin Allah SWT memberikan naik turunnya kondisi kepada seseorang itu ya balik lagi. Kitanya disuruh lebih sabar, kitanya disuruh lebih tangguh, suruh jaga keikhlasan. Apapun yang terjadi di luar sana nggak ada urusan. Yang penting Rabb saya tetap Allah. Gitu Ustaz. Alafu. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz. Nah itu luar biasa Mantap saja pertanyaan kalau khair. singkat, penjelasannya istimewa. Nah, ini ada lagi Ustaz Afwan di chat juga dari Ibu Rika Vera. Sebagai terapis harus sering-sering cuci hati ya Ustaz, apalagi setelah terapi lihat pasien tersehatkan suka lupa diri. Sarannya sholat taubat setelah Isya Ustaz. Begitu kan Ustaz Afwan bila kurang tepat dari anak kurang ini. Taib. Masya Allah, barakallah. Jadi Ibu Rika Vera Sastika, Masya Allah. Ya betul, harus banyak bersihkan hati karena kata Rasulullah SAW, inna likulli syai'in syaqalah wa syaqala fi qulubikum azzikrullah. Jadi setiap segala sesuatu itu pasti ada pembersihnya, pasti ada sikatnya, dan sikatnya hati itu adalah zikrullah. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang sifatnya lebih kepada ubudiyah, maka hati-hati. Jangan sampai kemudian kita melanggar apa yang Rasulullah SAW contohkan. Contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW dalam kaidah fikih, beberapa ulama menyatakan kalau fikihnya fikih ibadah, maka usul fikih ibadah itu semuanya haram. Sampai ada perintahnya. Jadi benar nggak tuh sholat taubat setelah Isya itu? Ada nggak dalilnya? Nah itu dulu gitu. Atau jangan-jangan kalau kita lihat dari beberapa pernyataan ulama bahwa sholat taubat itu bisa dilakukan kapan saja. Begitu kita mau taubat aja gitu. Atau seperti yang Rasulullah SAW contohkan di dalam sholat duha. Rasulullah SAW bahkan memberikan satu statement, sholatul duha sholatul awabin. Sholat duha itu sholatnya orang yang kembali kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah SWT. Bahkan doa setelah sholat duha itu Rasulullah SAW menyebut ada 200 lafaz yang diulang, atau tepatnya dua lafaz yang diulang 100 kali. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Satu lagi, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nah, dua lafaz itu. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa diiringkan dengan istighfar yang kita lakukan di zikir pagi sore, insya Allah itu jauh lebih menyempurnakan dari apa yang kita lakukan. Begitu kurang lebih Ustaz. Wallahu a'lam. Siap Ustaz, Masya Allah. Nah ini juga ada lagi nih Ustaz. Masih sama di chat juga Ustaz dari Pak Yusuf Hidayat. Masya Allah. Ya, Ustadz pernah dapat pesan dari guru saya waktu di pesantren untuk syiar kebaikan apapun jangan takut dibilang ria. Setuju. Teruskan saja kebaikan yang ingin kita lakukan. Insya Allah kalau sudah terbiasa hati bisa sampai kepada keikhlasan juga.
Mohon Masya pandangannya Allah, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Antum a'lamu minni ya Ustaz. Antum a'lamu minni. Ustaz Yusuf Hidayat, Masya Allah. Sudah benar itu. Sudah. Nggak ada yang keliru. Sudah. Setuju. Saya menggarisbawahi. Anak di belakang antum soal itu. Jadi terus siarkan saja kebaikan-kebaikan itu. Jangan takut dibilang ria. Ria itu sebetulnya tanpa disampaikan pun sudah ria kalau kita kepengen cuman pengen dapat riaknya doang gitu. Kan itu masalah bersitan hati yang sangat sangat tipis. Bahkan apa namanya? Bicara tentang apa namanya? menjaga hati supaya tidak populer itu, supaya tidak ada keinginan populer itu, aduh sulit sekali, sulit sekali. Kak Fitri tahu tuh, saya dulunya kayak apa gitu ya, tapi begitu sekarang itu ya salam, gitu nggak apa, Allah nggak kepengen lah gitu di apa namanya diulu-ulukan gitu sampai ada orang yang tergila-gila gitu sama kita gitu, maksudnya bilang kita gila gitu ya, gila lo gitu ya. Kan kata Rasulullah SAW itu yang paling aku takutkan dari kalian itu adalah syirik yang kecil. Apa itu? Ria. Kita kayak tadi yang Bu Rika bilang itu, hati-hati banget karena begitu selesai kita treatment dan orang merasa lebih nyaman, hey, itu bukan kita loh, itu Allah loh, itu Allah loh, gitu, bukan kita. Makanya saya suka bercandanya kalau sama dokter gitu, dok, kan dokter cuma berupaya saja ya, yang menyembuhkan kan Allah. Iya Ustaz. Terus gimana Ustaz? Kok dokter minta bayarannya? Padahal yang nembuhin kan Allah. Ketawa aja. Ah Ustaz bisa aja. Ya artinya itu kan cuma buat ganti biaya kuliah aja Ustaz. Tapi kebanyakan. Nah ini yang alafu. Jadi ketika kita paham bahwa Allah SWT sembuhkan lewat tangan kita, sejatinya bukan kita dan kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan Allah yang menyembuhkan. Bahkan sampaikan begini, ada loh orang yang nggak sembuh-sembuh karena Allah SWT ingin gugurkan dosanya. Dibawa ke sini, bawa ke situ, bawa ke sini, bawa ke sini, nggak sembuh-sembuh. Bahkan di tangan kita ada yang meninggal, ada. Ada di tangan kita nggak selesai tambah parah, ada. Ya memang Allah SWT inginkan itu. Apa yang Allah inginkan? Allah inginkan pengguguran dosa padanya. Dan perlu diingat, dikasih tahu sama para pasien itu bahwa kesembuhan itu ada dua. Kesembuhan sifatnya yang seperti didoakan dalam hadis riwayat Ahmad. Abu Daud juga mendoakan seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma rabban nas, atih bil ba'syan tasyabil syifan ila syifa. Isfi fulan, sebutin namanya. La syifan ila syifa, syifaan la yugadiru saqama. Berikan kesembuhan sehingga tidak ada sakit lagi. Bukankah itu sebuah tanda bahwa kematian juga bisa menerjemahkan itu? Jadi ada yang disembuhkan dengan kematian. Berarti sekarang udah nggak sakit lagi, orang udah mati. Ini bukan ngelesnya terapis, bukan. Tapi lebih kepada mendudukkan persoalan bahwa Allah itu Rob kita loh. Allah itu Sayyid untuk menyembuhkan. Allah itu Qayyim untuk bisa mencabut nyawa seseorang dan menyembuhkan dengan cara seperti itu. Sehingga apakah itu kita? Bukan. Itu Allah. Jadi betul-betul memang harus jaga hati. Saya malah belajar nih dari Ustaz Yusuf Hidayat. Syukran jazakumullah khair. Insya Allah. Jangan takut dibilang ria. Terusin aja. Maju terus pantang mundur. Gitu Ustaz. Alafu Ustaz. Ya Ustaz. Masya Allah. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, silakan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung angkat tangan saja di apa namanya di listnya, nanti langsung buka atau langsung buka mute-nya juga. Tafadhol, silakan. Lan, hayakallah. Silakan Bapak Ibu. Kalau host biasanya terakhir ini. Saya masih nunggu juga. Hayakallah. Masya Allah. Ada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Ya kalau tidak ada, izin saya Ustaz.
Tafadhal Apa, mashkur Ustaz? ya Ustaz. Iya, Ustaz, bicara tentang hati ya, Ustaz ya. Ya, apa namanya? eh, kan ada istilahnya nih, Ustaz, ada istilah katanya ada orang-orang yang hatinya itu tegar, hati itu melo, hatinya itu apa istilahnya tampang rambu, hati rinto kayak gitu-gitu, Ustaz. Nah, Ya, eh, Rob. apa namanya, ya apakah, termasuk kedekatan kita dengan Allah, terus juga, tadi ya termasuk maksud-maksud yang kita buat. Nah itu apakah, itu melambangkan atau mengisyaratkan hati kita tuh ya rapuh gitu ya, Ustaz, ya. Terus, ada yang sekiranya tiba-tiba tuh nangis sendiri gitu, Ustaz. Nah itu, mungkin bisa beri gambaran, Ustaz, tentang hal-hal seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Eh, Salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW itu pernah ditegur sama Ummu Salamah. Ya Rasulullah, kau selalu baca itu. Apa itu doanya? Ketika Rasulullah SAW membaca doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nabi loh, sekelas Nabi yang udah jadi pemimpin umat, masih begitu. Ternyata memang membolak-balikkan hati itu ketentuan Allah. Coba kita review ya, betapa Rasulullah SAW waktu belum lama jadi nabi, beliau tidak punya keteguhan hati seperti ketika beliau sudah lama jadi nabi. Artinya kalau kemudian kita sebut sebagai istilah ya, saya nggak nyebut Rasulullah SAW demam panggung. Artinya ketika baru jadi nabi itu ada kala di mana beliau belum siap, alaihissalatu wassalam. Dan Allah SWT tempat terus beliau dengan berbagai macam persoalan. Bahkan ada satu meme yang membuat kita menjadi menyadarkan diri bahwa iya, I'm nothing gitu. Kita lah, dah aku mah bisa apa tuh gitu. Ketika Allah SWT kita minta untuk menguatkan kita, maka Allah kasih kita orang-orang bermasalah. Ketika Allah SWT kita mintakan kita mintakan kemudahan, bahwa Allah SWT kasih kesulitan. Ketika kita minta ketegaran, kita akan dikasih masalah-masalah yang luar biasa. Supaya apa? Saya bahasa bercandanya gini, Ustaz Sahuri mungkin tahu. Apa bedanya Popeye sama Aderai? Tolong bantu jawab, Ustaz. Apa bedanya Popeye sama Aderai? Wah, ini saya belum tahu nih, Ustaz. Kalau Popeye kan minum ini dulu apa namanya? Bayem? Bayam, nah besar gitu. Kalau Aderai dengan latihan gitu. Nah, artinya apa? Latihan apa, Ustaz? Afwan. Ya, latihan apa namanya? Beban, Latihan beban. Jadi kalau kepengen kuat, tambah bebannya. Masya. Kalau kepengen kuat menghadapi hidup ini, tambahkan beban hidup nih. Maka berlatih dengan masalah itu membuat kita tidak mengenal masalah. Karena masalah itu jadi sesuatu yang tidak disebut dengan masalah. Ini saya nggak ngomong pegadaian loh ya. Menghadapi masalah tanpa masalah. Ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Buktinya masalah lagi itu, masalah cicilan segala macam gitu ya. Artinya gini, kalau kita menjadikan masalah itu sebagai rasa cinta Allah SWT kepada kita, selesai. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa inna ilaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho waman sakhita falahu sukhat. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepadanya. Waduh, ditelepon lagi, waduh jamaah lagi, waduh pasien lagi, waduh belum ini, gua belum istirahat lagi, anu lah, itulah, ini. Ketika Allah cinta sama satu kaum, maka Allah berikan musibah. Faman radiya, balang siapa yang ridho, falahu ridho, Allah ridho. Masya Allah, kalau kita ridho, Allah ridho. Jadi tergantung Allah mau ridho atau Allah mau marah. Waman sakhita falahu sukhat. Ketika orang marah, maka Allah lebih marah dari dia. Aduh, kan ngeri banget itu, kita yang marah malah Allah yang lebih marah. Aduh, apa berani kita berurusan sama Allah SWT? Nah, dalam konteks yang kemudian kita
kita punya air mata itu kadang-kadang dia bisa jadi pintu hati. Kadang-kadang kita senang, kita nangis. Kadang-kadang kita haru, kita nangis. Kadang-kadang kita sedih, kita nangis. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, kita nangis. Nah itu apa nih? Gitu. Matanya kering, oh berarti kurang obat tetes mata kan gitu. Jadi kondisi-kondisi ini yang kemudian mungkin kelembutan hati yang bisa menjadikan itu. Karena ada orang yang begitu keras hatinya sampai untuk mengeluarkan air mata saja susah banget, tapi bukan berarti hatinya nggak bisa dilembutkan. Ketika kita melihat bahwa pilihan untuk menjadi bagian yang kita bisa menerawang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Rob kita, maka menjalankan atau mengamalkan apa yang kita imani itu kan kata Rasulullah SAW, al-iman iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawari. Dalam hadis yang lain dikatakan wal af'al bil arkan gitu. Jadi tidak hanya melisankan keimanan tapi meresapkan dalam keyakinan dan kemudian memunculkan dalam sebuah perbuatan. Kalau orang kafir kan tidak ada iman tiga-tiganya itu. Tapi kalau orang fasik cuma muncul satu iman, ngakunya aja beriman padahal enggak. Ada orang yang dalam hatinya doang tapi amal enggak ada. Gitu. Berapa pasien yang datang ke kita dengan penutup aurat yang ngasal? Gitu. Berapa banyak pasien yang ketika kita cek bagaimana sholatnya, bagaimana zikir pagi petang dan seterusnya. Ketika kita periksa itu, waduh berantakan semua. Lu katanya beriman, ternyata amalnya enggak cocok. Ada kemunafikan di dia. Gitu. Maka orang yang beriman dengan benar, dia lakukan tiga-tiganya. Ya beriman dengan lisannya, ya dalam hatinya, maka dalam amalannya. Gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, Masya Allah. Nah ini ada lagi nih Ustaz yang di chat nih Ustaz. Nah. Mungkin bacakan Bismillah. Afan Ustaz, bagaimana dengan hati yang bila bahagia mudah menangis, bahagia pun mudah menangis? Tadi Ustaz. Mungkin dibahas tadi Ustaz. Iya, itu Masya Allah. Masya Allah. Kita kadang-kadang lagi baca ayat gitu ya, terus tiba-tiba ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung itu menyentuh lubuk hati, yaitu afidah. Begitu tes langsung netes gitu. Loh kok bisa? Ya gitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebaiknya dialogis atau monologis? Yang benar yang mana? Dialogis. Dialogis. Masalahnya berapa banyak orang yang mengetahui bagaimana berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita sholat, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari pihak kita sebagai komunikator kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai komunikan. Pesannya adalah doa. Pesannya adalah sholat. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai komunikator memberikan pesan kepada kita sebagai komunikan, sebagai penerima pesan? Kalau kita tidak pernah baca Qur'annya, kalau kita tidak pernah buka tadabbur Qur'annya, kalau kita tidak pernah membahas bagaimana Allah SWT menghadirkan ini dan itu baru ngomong ayat yang kauliyah, belum yang kauniyah. Belum yang kalau dibedah badan kita itu isinya saraf yang sebegitu banyak itu terhubung satu demi satu ya Allah SWT ketika masukkan ke dalam perut ibu kita itu susunannya begitu luar biasa yang dengan percepatan sepersekian nanosecond Allah SWT bisa membuat sel spermatozoid yang 1.300.000 masuk ke dalam sel telur cuma satu yang lainnya bisa mati semua dan kemudian membentuk satu sel inti kemudian jadi pecah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 6 tiba-tiba jadi tengkorak, tiba-tiba jadi hati, tiba-tiba jadi jantung, ada yang jadi kulit, ada yang jadi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita melihat itu, aduh, makin nggak berasa bahwa punya apalah saya ini kalau tidak Allah SWT berikan seperti ini. Maka tugas saya adalah menyampaikan kepada begitu banyak orang, Allah SWT itu memberikan karunia banyak banget, salah satunya lewat terapi yang kita kerjakan ini. Dan ini pun dari pecahan-pecahan yang ada dari hikmah-hikmah Al-Quran yang didapati. Di antaranya surat 2 ayat 269 kan bilangnya begitu. Yu'til hikmah mayyasya. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yatadzakkaru illa ulul albab. Hikmah itu diberikan oleh Allah SWT kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki. Dan barang siapa yang mendapatkan begitu banyak hikmah, sungguh dia berada dalam begitu banyak kebaikan. Allah SWT pakai bahasa yang luar biasa itu.
Mubalaghah banget itu bahasa. Khairon katsiro. Khair jadi khairon, baik jadi kebaikan, masih ditambah dengan katsiro. Sudah kebaikan katsiro. Jadi baik banget itu. Begitu banyak kebaikan. Hanya orang yang mau mempergunakan akal sehatnya sajalah yang bisa mengambil pelajaran. Jadi kalau sudah akal sehat, itu bagian dari kita berpikir dengan hati tadi, dengan afidah tadi. Makanya kalau kita lihat berapa banyak Allah SWT menghadirkan afidah itu selalu diiringkan dengan audiovisual. Surat 16 ayat 78 misalnya. Allah SWT menyatakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Betapa orang-orang tunanetra tunarungu itu nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, tapi ketika Allah SWT pindahkan pendengarannya, pindahkan penglihatannya, dia tetap bisa ngelihat, dia tetap bisa mendengar. Meskipun alatnya dipindah. Orang buta ke tangan pindahnya. Tunarungu ke mata, karena dia bisa komunikasi dengan bahasa tubuh. Dan dia tetap punya nurani sebagai sebuah bagian yang menentukan bagaimana dia melakukan itu. Dan setiap orang diberikan ilham selalu dua. Dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau fujur silahkan, mau takwa ya silahkan, dengan konsekuensinya masing-masing. Gitu. Mau takwa ya masuk surga, kalau enggak mau taat ya enggak apa-apa, mau memang enggak semua orang harus masuk surga kan gitu. Wallahu a'lam. Gitu, Zat. Masya Allah. Nah, ini Mbak Ibu Rika lagi doanya. Oh, diberi cobaan. Ya Allah, kuatkan saya dalam menghadapi takdir dan cobaan. Wah. Masya Allah, Doa. Masya Allah, Masya Allah. Ibu mau berdoa pakai bahasa apa saja, monggo, silahkan. Nyari Sunda ge biasa, ngagem ngendikan Jawi ge sage, ngejak metu lagi, mentak bedak tak apa-apa. Masya Allah. Mau pakai bahasa apa saja itu. Tapi yang saya tahu itu berdoa nggak boleh pakai bahasa Betawi. Sombong, songong. Ya Allah, gue minta sama lo, kasih mama gue. Kasih apa sama gue? Lah bujuk, bagus banget ini bocah. Bercanda. Masya Allah. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Masya Allah. Ada lagi mungkin langsung buka buka mute-nya saja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Insya Allah ini sesi yang sangat berharga ini di malam yang insya Allah penuhi dengan keberkahan. Karena kita hadir dalam majelis ilmu insya Allah. Allahumma rizqna qalban salimah. Amin. Baik, kalau tidak ada mungkin saya izin untuk Ustadz Dodi berikan doa kepada kami. Masya Allah. Kak Fitri mau ngomong tuh. Oh iya. Kak Fitri mau ngomong tuh. Boleh. Mungkin Bu Fitri dulu silakan. Bu. Masya Allah udah sudah lengkap sekali penyampaiannya. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua disatukan hatinya ya dalam ketakwaan dan keimanan. Bahwa semua ini adalah kita para terapis yang mempunyai kemampuan ini semata-mata Allah berikan kepada kita suatu kelebihan yang patut disyukuri, bisa membantu banyak orang lain dalam berikhtiar untuk kesembuhannya. Dan yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak belajar Ustadz, mudah-mudahan kami semua yang ada di forum ini bisa lebih berhati-hati, bisa lebih memahami, bisa lebih tawadhu gitu atas segala langkah-langkah yang kita lakukan untuk pasien-pasien kita. Dan semoga Allah ridho atas segala yang kita lakukan, kemampuan kita, ikhtiar kita untuk kesembuhan pasien. Ya. Mudah-mudahan saya bahagia sekali gitu mendengar tausiah dari Ustadz ini. Perlu diketahui ya para hadirin dan hadirat bahwa
Ustadz ini sebenarnya dia juga ahli jangan buka aib. terapi gitu. Ahli terapi juga gitu kan. Sebenarnya gitu kan. Beliau juga ada dua kali ya pernah Ustadz ke rumah saya ya untuk berikhtiar dalam satu masalah yang dihadapi gitu. Alhamdulillah ala kulli halin qadarullah Ustadz bisa ada sedikit pada waktu itu ya bisa ada progres gitu. Semua semata-mata kesembuhan itu Bismillah. atas izin Allah gitu. Bismillah. Terima kasih Ustadz, jazakallah khairan katsiran atas semua tausiah yang diberikan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami dan nasihatnya bisa kita jalankan sebaik mungkin. Amin ya Rabbi. Dan hati-hati kita dipersatukan semua karena Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Jazakallah Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa. Ya. Saya rindu dulu Ustadz bisa umroh lagi bareng Ustadz. Amin ya Rabbi. Oh, Masya Allah. Moga-moga semua bisa berangkat bareng Ustadz. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Ustadz, mungkin boleh kita akhiri majelis ini dengan doa yang Ustadz pimpin. Semoga Allah kabulkan dan Allah berikan keberkahan. Baik. Sebelum itu saya ingin pesan terakhir saja. Ini untuk saya pribadi dan juga untuk semua para mu'alij yang saya cintai karena Allah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berpesan begini, jangan terlalu cepat gembira dengan doa yang terlalu cepat dikabul. Karena sangat boleh jadi itu jadi istidraj. Jadi jangan wis dahsyat nih. Wah bener nih, ilmu gue bener nih. Apa so? Enggak. Itu semua bismillah. Itu semua karena Allah. Jadi jangan pernah jumawa dengan apa yang kita punya. Enggak, itu bukan bagian. Kita mesti terus ikhtiar, hati-hati terus gitu. Coba untuk rupanya orang yang begini mungkin psikoanalisisnya begini dan seterusnya. Biasanya karena nggak tahu ya kalau di beberapa kan terapi ini banyak banget ya macamnya ya. Ada pakai Saif, ada pakai Stephen, ada pakai yang kita tekuni sekarang ini. Kemudian ada kemarin saya coba totok punggung gitu ya. Kemudian sains itu macam-macam lah ini. Tapi kan pada prinsipnya ketika kesembuhan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian kita lupa bahwa sekali lagi Allah Maha Penyembuh, kita cuma ikhtiar dan kita tidak punya apa-apa, dan bahkan sampai kepada kematian itu bisa saja terjadi, bahkan seolah-olah sebab dari terapi yang dilakukan. Waktu itu pernah ada seorang praktisi kiropraktik yang kemudian ada pasiennya meninggal, dan kemudian habis itu kiropraktik jadi nggak ada sama sekali. Salah juga sih, nggak boleh dikebiayah begitu juga gitu. Artinya kalau kita kemudian mau masuk kembali kepada persoalan hati yang tadi kita mungkin kalau ada kawan-kawan yang tadi agak terlambat gitu ya, minta rekamannya supaya bagian yang awal itu betul-betul difahami secara menyeluruh gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmat buat kita semua para mu'alij yang niatnya bukan untuk menyembuhkan tapi ikhtiar kesembuhan, yang kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada banyak hal yang bisa diceritakan dengan berbagai macam pola, bahkan ada yang cuman sekedar polanya Rasulullah SAW baca air putih saja, dibacain Al-Fatihah juga ada yang sembuh gitu. Ada yang sudah bolak-balik ke Jerman, ke Cina, ke apa segala macam, begitu dipegang sama terapis dari kelompok kita gitu, malah sembuh gitu. Tapi jangan kemudian apa itu ke Belanda, apa itu ke Cina, jangan juga gitu, karena itu bagian yang memang harus dijalani juga oleh mereka. Jadi jadikan semua episode penyakitnya para pasien itu menjadi bagian yang tanamkan betul dengan hati, sampaikan bahwa alhamdulillah dosanya sudah banyak digugurkan lewat penyakit.
Yakinkan mereka tentang itu sehingga terus bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa Allah Subhanahu wa taala terus sampai kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa. Wah, itu keren banget. Cuman merasakan sakitnya itu yang memang agak butuh ketangguhan gitu. Maka kayak tadi yang Pak Sahuri bilang, kita mesti melatih dengan beban. Jadi makin banyak beban hidupnya, makin tangguh dan makin kuat kita. Wallahu a'lam. Tidak berpanjang kalam, saya ingin kita kembali kepada apa yang Rasulullah SAW memberikan kepada kita, yakni doa yang ini doa dahsyatnya minta ampun. Menyebut asma Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa lafaz, tapi lafaz ini adalah lafaz yang ketika kita bermajelis maka menyempurnakan semua kesalahan-kesalahan kita dan menutupinya dengan kesempurnaan-kesempurnaan ila bi kalimatillah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apa itu? Sesederhana membaca doa kafaratul majelis. Yuk sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis untuk kita semua. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatta wa yakum ajma'in aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum wastaghfirullahaladzim, Ustaz Sahuri, Kak Fitri dan semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Ustaz Jambari, semoga Allah balas dengan keberkahan, dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda insyaallah. Amin ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah nggak terasa, sangat cepat ya rasanya. Baru tadi kita kita buka, Masya Allah ini sudah di penghujung. Moga-moga ini bukan kali terakhir kita dalam bermajelis ilmu di terapi RFS ini, dan kita berharap Allah memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita semua. Allah mudahkan dan Allah kuatkan juga kita untuk dalam membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam ikhtiar sehatnya insya Allah. Baik, insya Allah nanti juga insya Allah majelis ini akan kita upload di YouTube Terapi RFS, dan alhamdulillah tadi sudah dibacakan doa kafaratul majelis, dan saya sebagai MC menutup majelis ilmu kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Allah bertemu kita dalam majelis-majelis yang lain. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh foto dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Boleh dibuka dulu semuanya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, satu. Ini yang pertama nih, jadi ada dua. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2. Masya Allah. Baik, selamat beristirahat semuanya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, nanti kita kirim ke YouTube insyaallah. Semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.